Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiswantasri, guru SD Negeri Taman Sari 1 Kota Yogyakarta. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul guru penggerak eh, modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Eh, saya akan melakukan 3 poin untuk kegiatan aksi nyata ini. Yang pertama, pra-observasi, lalu observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Riris Amalia MPD, beliau sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah kami. Saya akan melakukan pra-observasi bersama Bu Riris ya. Bu Riris tidak perlu khawatir karena di sini saya hanya bertanya-tanya, kita sama-sama belajar begitu ya Bu Riris ya. Langsung saja ya. Bu Riris, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Kis. Sehat. Alhamdulillah. Bu Kis bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Di sini saya mau mewawancarai Bu Riris mengenai observasi di dalam pembelajaran ya. Ini sebagai tugas saya sebagai coaching begitu untuk supervisi akademik. Tujuannya agar guru dapat Bu Riris sebagai guru nantinya bisa lebih siap, lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran dengan harapan tujuan pembelajarannya nanti dapat tercapai begitu ya Bu Riris ya. Baik, oke, siap. Untuk pertanyaannya langsung saja ya Bu. Yang pertama, pastikan Bu Riris sudah menyiapkan berbagai macam persiapan begitulah di dalam modul pembelajaran atau kalau dulu disebutnya RPP, kalau sekarang modul pembelajaran ya Bu. Pasti ada tujuan yang ingin Bu Riris capai begitu ya. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Riris capai pada materi yang nantinya saya masuk di kelas Ibu sebagai observer begitu Bu. Baik, Bu Kis, untuk tujuan pembelajaran pada materi yang akan saya praktekkan yaitu terkait dengan materi zakat, khususnya zakat fitrah. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari zakat fitrah itu sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan dari zakat fitrah dengan benar. Dan yang terakhir itu, peserta didik mampu menunjukkan perilaku dermawan sebagai bentuk implementasi dari sikap zakat fitrah itu sendiri, Bu Kis. Berarti dalam pembelajaran tersebut ada 3 tujuan pembelajaran Bu. Betul sekali, Bu Kis. Dan ketiga pembelajaran itu apakah disampaikan atau dituntaskan dalam satu waktu atau beberapa waktu Bu? Baik, terkait dengan 3 tujuan pembelajaran tadi, saya menyampaikannya dalam satu waktu, Bu Kis. Karena materinya sudah dikhususkan terkait dengan zakat fitrah saja. Ya. Pasti dalam pembelajaran itu ada model pembelajaran ya Bu. Model pembelajaran apa yang nanti ingin Bu Riris laksanakan? Baik, untuk model pembelajaran sendiri, karena di sini materinya tentang zakat, yang mana banyak kontroversial yang terjadi di masyarakat, saya di sini menggunakan modelnya itu PBL atau Problem Based Learning, yang mana pembelajarannya itu didasarkan pada masalah, jadi nanti anak-anak bisa aktif berdiskusi ya untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, seperti itu Bu Kis. Berarti kalau problem tuh berbasis masalah ya Bu, berarti Betul. nanti ada sintak-sintaknya begitu Betul Bu? sekali. Oh iya, nanti dilaksanakan sesuai sintak-sintak yang sudah disiapkan begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Lalu untuk strategi pembelajaran Bu, apa yang ingin Bu Riris gunakan strateginya, pakai apa begitu? Oke. Kalau terkait dengan strategi, di sini saya menggunakan beberapa strategi, Bu Kis. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yang mana nantinya anak itu akan dikelompokkan ya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dia untuk belajar seperti itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, anak-anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda. Ya betul. Oleh karenanya kita sebagai guru sebisa mungkin bisa memberikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya strategi yang saya gunakan yaitu dengan berdiskusi, diskusi aktif secara berkelompok, yang mana yang sudah saya jelaskan tadi, materi tentang zakat ini banyak sekali ditemukan permasalahan di masyarakat, oleh karenanya ini sangat menarik untuk
didiskusikan gitu Diskusikan oleh ya, anak-anak gitu. dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar ya, Bu? Betul sekali, karena kan kalau zakat kan termasuknya di dalam, elemennya kan elemen fikih, Oh itu iya, kan fikih itu kan dinamis, yang mana selalu berkembang setiap berkembang ya. saat, jadi memang selalu ada permasalahan yang baru yang muncul Iya, seperti itu. iya betul. Oke. Untuk diferensiasinya sendiri, diferensiasi kan macam-macam ya Bu, ada produk, konten begitu. Bu Riris menggunakan yang seperti apa Bu? Kalau saya untuk pembelajaran kali ini menggunakan diferensiasi konten. Konten berarti nanti kalau konten materinya disesuaikan sama kemampuan peserta didik begitu Betul Bu? sekali. Oh iya. Lalu untuk evaluasinya Bu, evaluasi yang ingin digunakan dalam pembelajaran tadi zakat tadi apa Bu? Evaluasinya menggunakan apa? Baik, untuk evaluasinya saya menggunakan asesmen formatif di akhir pembelajaran. Yang pertama itu menggunakan aplikasi Quizizz, dan selanjutnya saya juga menggunakan LKPD untuk mengukur secara lebih mendalam kemampuan siswa terhadap pemahaman yang sudah disampaikan oleh gurunya. Seperti itu. Berarti kalau Quizizz sudah otomatis berbasis teknologi ya Bu, sudah memasukkan teknologi dalam pembelajaran. Nanti itu Quizizz-nya modelnya seperti apa Bu? Atau siswa menggunakan handphone atau nanti diberi kertas berbasis kertas seperti itu atau bagaimana? Kalau Quizizz yang selama ini saya lakukan karena saya juga kebetulan mengakunya di SD, yang mana mereka juga tidak dibekali dengan gadget ya. Jadi untuk saat ini Quizizz-nya itu saya tampilkan di layar, lalu anak-anak nanti menjawab di bukunya masing-masing seperti itu, lalu nanti di akhir kita ada pembahasan seperti itu Bu Kris. Oh iya. Bagus ya itu kalau ditayangkan di layar kan jadi siswa tahu ininya ya. Ya baik. Lalu sasaran peserta didiknya Bu, bagaimana sasaran peserta didik dan waktu yang digunakan Bu? Baik, kalau untuk sasarannya sendiri, saya di sini kebetulan di kelas 5, Bu Kris. Kelas 5A. Dan Waktunya untuk waktunya itu pada tanggal 31 Oktober, hari Kamis. untuk jamnya jam keberapa? Untuk jamnya jam 1 dan kedua. Oh, jam pertama ya Bu. Baik Bu Riris, wawancara kita, pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan mungkin sudah cukup. Begitu, nanti kita bertemu lagi di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 untuk melakukan observasi. Mohon izin besok saat hari Kamis saya masuk ke kelas Ibu begitu ya Bu? Boleh Bu Kris. Ya, terima kasih Bu Riris. Baik Bapak Ibu, ini langkah praobservasi, langkah pertama yang saya lakukan untuk mewawancarai Bu Riris sebelum saya memasuki ke kelas beliau. Sampai bertemu besok di hari Kamis 31 Oktober 2024 ketika kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik anak-anak hebat, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Mbak Rara. Attention please. Yes. Before we start, study and try together. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik anak-anak, sebelum belajar, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen kalian. Silakan nanti yang dipanggil namanya angkat tangan bilang hadir ya. Paham? Abela Azila, Abrar Eka Nur Cahya, Hadi Rohim Rahmatullah, Alvaro Wahyu Ramadan. Sebelum belajar, di sini kita akan terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu nasional, judulnya Indonesia Pusaka. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme kita bersama. Silakan sekarang berdiri. Itu pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi nanti kalian akan dihadapkan pada sebuah permasalahan dan nantinya kalian akan berdiskusi di dalam kelompok yang akan kita buat untuk memecahkan masalah. Sudah siap ya? Semua kali ini akan diacak berdasarkan gender ya. Laki-laki dan perempuan nantinya akan adil. Silakan bisa disimak dan diperhatikan anggota kelompoknya siapa aja ya. Ini sudah terbentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok siapa saja? Kelompok pertama namanya kelompok Abu Bakar, kelompok 2 namanya kelompok Umar, yang ketiga tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, bahkan bayi yang baru lahir saat menjelang sholat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Sekarang zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 1
pokok atau setara dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Baik anak, zakat fitrah berasal dari dua kata zakat dan juga fitrah. Zakat artinya apa? Membersihkan atau mensucikan, sedangkan fitrah artinya apa? Baik anak-anak, di sini ibu akan memberi kalian tugas kerja. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Di sini ada 10 soal. Silakan dikerjakan dan nanti langsung dikumpulkan. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini menurut kalian bagaimana, menyenangkan atau tidak? Ada yang sedih selama mengikuti pembelajaran? Semuanya bahagia? Semuanya paham belum kira-kira? Nah, selanjutnya ibu punya permainan, ya, permainan yang akan mendapatkan hadiah. Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah nanti hadiahnya ya nomor 5. Tepuk tangan. Betul. Tepuk tangan. Sudah semuanya? Pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda, yaitu tentang zakat mal. Kalian bisa di rumah mempelajari dari paket atau dari gadget yang kalian punya di rumah untuk eksplorasi materi kita pada minggu depan. Jadi cukupkan pembelajaran sampai hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,
sampailah di fase terakhir yaitu fase pasca observasi. Saya sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Bu Riris Amalia MPD selaku guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Taman Sari 1. Sekarang langsung saja kita memasuki pasca observasi. Saya akan wawancara kembali dengan Bu Riris setelah kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Assalamualaikum Bu Riris, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Luki sehat. Alhamdulillah sehat Bu Riris. Kita memasuki kegiatan pasca observasi ya Bu Riris. Tujuannya dengan melalui wawancara ini dengan Bu Riris saya bisa mengetahui bagaimana proses observasi yang saya lakukan dan bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu Riris lakukan. Apakah kemarin itu ada hambatannya ternyata, lalu bagaimana solusinya seperti itu ya Bu Riris ya. Saya juga ada beberapa catatan-catatan yang sudah saya catat saat observasi kemarin. Nanti saya sinkronkan dengan pertanyaan-pertanyaan saya begitu ya Bu. Yang pertama langsung saja, bagaimana perasaan Ibu selama observasi berlangsung? Baik Bu Kis, kalau terkait perasaan yang pertama pastinya sudah lega karena sudah melewati fase observasi kan. Tapi di sisi lain mungkin saya juga waktu observasi mungkin agak sedikit nervous dan juga saya masih belum puas karena masih ditemukan beberapa hambatan pada peserta didik khususnya. Seperti itu. Oh, nervous mungkin karena ada orang lain yang mengawasi gitu ya Bu ya. Betul sekali. Lalu bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan Ibu di dalam kelas kemarin? Oke, baik kalau terkait dengan proses pembelajarannya, karena kemarin saya menggunakan model pembelajarannya PBL atau Problem Based Learning, jadi siswa itu bisa terlibat aktif Bukis karena kan dalam PBL yang saya terapkan itu anak-anak berdiskusi kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, untuk pembelajarannya anak-anak itu semuanya bisa terlibat aktif, jadi tidak hanya berfokus pada gurunya, tetapi juga siswa yang lebih menguasai, lebih dominan pada siswa ya. Pada siswa. Seperti itu. Lalu dengan selama proses pembelajaran itu pasti ada hambatan-hambatannya ya Bu. Hambatan-hambatan apa yang Bu Riris alami saat mengajarkan kemarin materi zakat kalau tidak salah ya Bu ya, materi zakat tersebut pasti kan ada hambatan-hambatannya. Apa saja Bu hambatan baik di dirinya Bu Riris ataupun di dalam kelas seperti itu? Baik, kalau terkait dengan hambatan mungkin di sini lebih kepada peserta didik ya Bu Kis, karena kebetulan di kelas yang saya ambil itu ada siswa berkebutuhan khusus dengan kriteria low vision. Yang pertama ada low vision dan beberapa anak ada yang terindikasi juga slow learner seperti itu. Jadi lebih menantang untuk kita berikan kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Bagaimana kita guru berusaha memberikan akomodasi yang layak gitu ya Bu ya kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Kalau low vision kan sepemahaman saya itu terdapat gangguan pada penglihatan ya Bu. Jadi siswa kelas 5 ini kan dulunya adalah siswa kelas saya juga. Saya memahami betul begitu siswa yang berkebutuhan khusus low vision ini harus diberikan pendampingan khusus karena kan keterbatasan penglihatan ya. Seperti itu. Nah, dari hambatan-hambatan yang Bu Riris alami tadi, di dalam diri Bu Riris, masih ada hambatan lagi nggak Bu selain dari siswa? Mungkin untuk pembelajaran kemarin hanya siswanya saja. Kalau dari dirinya Bu Riris sendiri ada nggak hambatan dari dirinya Bu Riris? Mungkin kalau kemarin karena agak nervous ya, jadi mungkin agak sedikit kurang maksimal lah gitu. Dalam ini ya penyampaiannya ya. Penyampaian materi maupun asesmennya mungkin. Oh iya.
Untuk solusinya Bu, ini kan tadi kan sudah mengidentifikasi hambatan-hambatannya. Nah, pasti kan setelah kita identifikasi ada rencana aksi. Nah, berdasarkan identifikasi tadi, adakah solusinya dari Bu Riris untuk melaksanakan rencana aksinya mau seperti apa? Oke, baik. Kalau terkait dengan rencana aksi, yang pertama saya akan terlebih dahulu ini berkolaborasi mungkin dengan Oh ya, GPK, guru karena kan pembimbing khusus ya Bu. di sekolah kami kan terdapat GPK juga yang nantinya bisa mungkin dibantu untuk pendampingan anak ketika pembelajaran seperti itu. Lalu selanjutnya saya juga mungkin akan berkoordinasi dengan orang tua terkait perkembangan anak. Mungkin jika di sekolah materinya merasa belum tersampaikan dengan sempurna, mungkin nanti di rumah bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mengulang kembali materi yang sudah saya ajarkan. Seperti itu. Selanjutnya mungkin terkait dengan pengembangan diri, Bukis, saya juga sebisa mungkin mengikuti beberapa workshop atau BIMTEK ataupun diklat, baik itu secara online maupun offline yang terkait dengan pendidikan inklusi seperti itu. Baik, sangat bagus solusi yang Bu Riris rencanakan. Lalu setelah itu, setelah Ibu mempunyai solusi tadi yang Ibu sebutkan, kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana aksi tersebut? Baik, kalau untuk pelaksanaan dari rencana aksi tersebut mungkin akan langsung saya terapkan di minggu depan, Bukis. Oh, pertemuan berikutnya ya langsung ya. Jadi lebih cepat lebih baik. Ah, ya betul. Ya cukup sekian Bu Riris, ini dari 6 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Memang betul dari yang Bu Riris sampaikan sama dengan catatan saya saat melakukan observasi di dalam kelas. Salah satunya Bu Riris sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kemarin ada 3 tujuan pembelajaran mengenai materi zakat tersebut yang diberikan kasus di lingkungan masyarakat seperti itu kan Bu. Lalu Bu Riris juga sudah menyampaikan pembelajarannya dengan runtut, model pembelajarannya menggunakan PBL, sintak-sintaknya sudah terlaksana semua, lalu strategi pembelajarannya sudah berpusat pada siswa, begitu kan ya Bu? Dan juga evaluasi pembelajarannya kemarin menggunakan Quizy, saya melihat itu sangat seru sekali, menggunakan teknologi dan solusi-solusi yang Bu Riris berikan itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus untuk menutupi hambatan-hambatan yang Bu Riris alami. Cukup sekian kegiatan akhir dari modul pengimbasan guru penggerak modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Terima kasih Bu Riris atas waktu dan kesempatannya untuk saya bisa belajar bersama dengan Bu Riris. Semoga kegiatan ini nantinya dapat bermanfaat baik untuk saya pribadi maupun untuk Bu Riris ke depannya. Adakah yang ingin Bu Riris sampaikan mengenai kegiatan kita ini, mengenai kegiatan coaching supervisi akademik? Baik, Bukis. Yang pertama mungkin saya berterima kasih kepada Bukis yang telah mengadakan kegiatan coaching supervisi akademik, yang mana pada akhirnya saya bisa mengetahui kekurangan dan juga bisa saya rencanakan tindak lanjutnya untuk perbaikan pada pembelajaran yang akan saya laksanakan. Seperti itu, Bukis. Oh iya, iya. Kita saling ini ya Bu, saling belajar begitu ya Iya, Bu. Saya baik. sendiri juga masih belajar, Bu Riris juga belajar, kita sama-sama belajar demi pendidikan yang lebih maju dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu, cukup sekian kegiatan akhir pasca observasi dari saya ucapkan terima kasih atas tugas ini. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.